alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat-Nya yang telah menghantarkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk salat subuh berjamaah dan tarbiyah majelis ilmu. Ketika dalam satu majelis di dalamnya disebut-sebut nama Allah dan Rasul-Nya, maka berkah dan rahmat Allah akan turun. Begitu juga para malaikat akan turun ikut bersama-sama di dalam majelis itu. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita. Allah pilih kita untuk bisa berada di dalam majelis ini. Sementara itu banyak saudara-saudara kita yang secara fisik sehat walafiat, namun Allah Subhanahu wa taala belum gerakkan hatinya sehingga berat untuk melangkahkan kakinya menuju masjid. Kita doakan agar semoga saudara-saudara kita bisa ikut sholat subuh jamaah di masjid, sehingga suasana subuh kita nanti seperti suasana ketika kita sholat Jumat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan satu bahasan subtitle Harapan dan Rasa Takut. Kami sambil dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Seperti kita ketahui bersama bahwa kitab Ihya Ulumuddin merupakan karya yang fenomenal sampai saat ini. Banyak dijadikan rujukan dalam pembahasan sehari-hari, baik di sekolah-sekolah umum, di sekolah-sekolah Islam ataupun di pesantren, dan sangat aplikatif. Itulah ciri-ciri ilmu yang berkah dan ilmu yang bermanfaat. Kalau kita mau berhitung berapa banyak pahala yang diterima oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dengan karyanya dipakai sepanjang masa. Karena ketika anak Adam meninggal dunia, ada 3 perkara yang tidak putus, yaitu sedekah jariah, doa anak yang soleh, dan salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa sesungguhnya harapan itu termasuk salah satu dari makom atau kedudukan para penempuh jalan menuju Allah dan keadaan para pencari keridhaannya. Adapun sesuatu yang bisa berubah-ubah dan lenyap disebut sebagai keadaan atau situasi. Dan sesuatu yang bersifat tetap atau permanen itu disebut kedudukan atau kondisi. Ketahuilah, menunggu sesuatu yang akan menimbulkan kesedihan di hati itu disebut sebagai rasa takut. Sebaliknya, menunggu sesuatu yang akan menimbulkan kegembiraan itu disebut harapan. Jadi harapan ialah kegembiraan hati karena telah menantikan sesuatu yang disukai. Akan tetapi, hal itu harus mempunyai sebab. Jika sebagian besar sebabnya telah terjadi, maka tepat kalau itu disebut sebagai harapan. Namun, jika masih harus menunggu dan sebab-sebabnya telah lenyap, maka itu lebih tepat kalau disebut dengan terperdaya. Dan jika terjadi secara bersamaan, maka hal itu lebih tepat kalau disebut dengan berangan-angan. Orang-orang yang mempunyai kesadaran hati akan memahami bahwa dunia ladang bagi kepentingan akhirat. Hati itu laksana tanah, iman laksana benih di dalamnya, dan berbagai bentuk ketaatan laksana air yang disiramkan di atasnya. Supaya subur, tanah harus diolah dan diberi pupuk. Sesungguhnya hati yang tertutup oleh kesenangan duniawi dan hanyut di dalamnya laksana sebidang tanah gersang di mana benih tidak mungkin tumbuh di sana. Dan hari kiamat adalah hari menuai hasil dari apa yang kita tanam di dunia. Seseorang hanya akan menuai apa yang telah ditanamnya, dan hasil dari tanamannya itu tidak tumbuh kecuali dilandasi atas benih keimanan yang sesuai syariat. Dan sangat mustahil benih iman bisa tumbuh subur jika berada di lingkungan hati yang kotor dan dihiasi dengan akhlak yang buruk. Sama seperti benih tidak bisa tumbuh di tanah yang gersang. Barang siapa yang punya sarana berupa tanah yang baik, air, pupuk, dan pengelolaan yang tepat, lalu ia menebarkan benih yang berkualitas, kemudian ia menantikan panen seraya mengharapkan karunia Allah yang dapat menolak bencana dan hama-hama yang merusak. Hal itulah disebut dengan harapan. Akan tetapi, jika benar ditabur pada tanah yang keras lagi gersang, di mana pada proses penanamannya tidak diberi air, lalu sang penanam menunggu hasil panen yang baik,
Hal itulah yang disebut sebagai keterberdayaan. Dan jika benih ditabur pada tanah yang baik namun tidak diairi, lalu sang penanam mengharapkan hasil panen dengan mengandalkan air hujan, hal itu yang disebut dengan berangan-angan. Dengan demikian menjadi semakin jelas bahwa orang yang menanam iman di dalam hatinya, lalu ia rajin menyiraminya dengan air ketaatan serta membersihkan hati dari kotoran-kotoran yang menempel, sebagaimana tanah dibersihkan dari benalu dan rerumputan, maka ia boleh berharap hasil panen yang baik. Selain itu, maka disebut dengan angan-angan atau terberdaya. Itulah yang disyaratkan oleh Nabi SAW. Orang pandai itu ialah orang yang selalu melakukan introspeksi terhadap dirinya dan beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Dan orang yang merugi ialah orang yang membiarkan dirinya mengikuti bisikan hawa nafsunya, namun berangan-angan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mengabarkan tentang perumpamaan itu sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 169. Maka datanglah sesudah mereka generasi yang jahat yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah itu, lalu mereka berkata, kami akan diberi ampunan. Allah menerangkan bahwa harapan seperti itu sama sekali tidak ada dasarnya, karena tidak didahului dengan hal-hal yang sepatutnya dilakukan terlebih dahulu. Hal itu yang ditunjukkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Qail yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku datang untuk bertanya kepadamu tentang tanda-tanda orang yang diinginkan oleh Allah dan orang yang tidak diinginkannya. Beliau balik menjawab, bagaimana keadaanmu hari ini? Zaid menjawab, aku menyaksikan berbagai kebaikan dan para pelakunya. Jika aku sanggup melakukan salah satu darinya, maka aku pun segera melakukannya dan aku yakin akan pahalanya. Namun jika tidak sempat melakukannya, maka aku merasa sedih atasnya dan rindu kepadanya. Beliau berkata, itulah sebagian dari tanda-tanda kecintaan Allah atas orang yang diinginkannya. Dan jika Allah menginginkan engkau dalam keburukan, niscaya Dia menyiapkan engkau untuk itu. Kemudian Allah tidak peduli hingga engkau akan binasa karenanya. Demikianlah Nabi SAW menuturkan tentang tanda-tanda orang yang dikehendaki baik oleh Allah dan memperoleh harapan darinya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya amal yang didasarkan pada harapan itu lebih tinggi daripada amal yang didasarkan atas rasa takut. Sebab hamba yang paling dekat dengan Allah Ta'ala ialah hamba yang paling cintainya, dan kecintaan itu diraih melalui harapan kepadanya. Sesungguhnya berharap atas kebaikan itu dapat mendekatkan dan menimbulkan rasa cinta. Sebaliknya, rasa takut memiliki potensi atau mengalahkan pelakunya untuk menjauh darinya. Itulah yang disyaratkan oleh sabda Nabi Muhammad SAW. Janganlah seseorang di antara kalian mati, melainkan ia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Nabi SAW pernah menjemput seorang yang berada dalam kondisi kritis. Beliau bertanya kepadanya, bagaimana perasaanmu saat ini? Ia menjawab, aku mendapati diriku merasa takut dan dosa-dosaku dan mengharap rahmat dari Rabbku. Beliau berkata, jika kedua perasaan tersebut terkumpul di hati seseorang hamba dalam keadaan seperti ini, niscaya Allah Ta'ala akan memberikan apa yang ia harapkan dan melindunginya dari apa yang ia takuti. Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhubung waktu sudah 7 menit, kami cukupkan sekian dulu. Untuk pembahasan dan pemaparan rasa takut akan kita lanjutkan pada kesempatan waktu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki. Dan pada akhirnya tidak ada diri yang terletak. Ya, memang itulah salah satu sifat makhluk. Tidak ada yang kekal di alam fana ini. Kekekalan, keabadian, dan kesempurnaan hanya semata-mata milik Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Khalik. Kembali pada tak ada gading yang tak letak. Kalau tak mancing, jangan ketawa ngakak. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian akhirnya